Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Bagus Astaman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Akidah Filsafat Islam. Hari ini saya akan mewawancara seorang pengusaha di bidang plastik. Nah, ini sebagai pelengkap tugas di mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen kami, yakni Ayahanda Heru Syahputra, Magister Pemikiran Islam. Nah, hari ini saya sudah bersama pemilik atau owner dari Rasid Plastik. Nah, sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Bapak dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ingin mewawancara usaha yang Bapak rintis ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu profil dari Bapak, atau Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi usaha saya itu plastik, namanya Rasid Plastik di Medan. Itu nama usaha saya. Dan usahanya plastik itu bermacam-macam, dari jenis plastik, styrofoam, gelas, kertas, kotak nasi dan sebagainya. Nah, sebelum Bapak memperkenalkan lebih jauh ini, kapan persisnya usaha ini didirikan, Pak? Pada tahun berapa? Saya kurang lebih tahun 2005-2006, sejak 2006 mulai merintis usaha plastik. Jadi awalnya nggak buka toko, awalnya kita belanja kemudian kita tawarkan ke toko-toko. Jadi toko-toko kelontong, toko-toko, semua toko, bahkan ke toko buku Wali Songo itu kita masuki karena butuh plastik juga. Sampai kemudian ke toko-toko buku, Pak ya? Ya. Nah, apa motivasi Bapak ketika mendirikan usaha ini, Pak? Motivasinya memang ingin jadi pengusaha yang berkah, yang sukses dunia akhirat. Nah, dengan usaha plastik ini ternyata bisa membantu orang lain. Artinya contohnya di toko Wali Songo itu kan butuh plastik dan disablon. Dan dengan disablon plastik itu ternyata toko Wali Songo 9 Wali itu, atau Wali Songo, memang mempromosikan buku itu. Nah, maka saya termotivasi dengan hadis Nabi itu, khairunas yang fa'ulinas. Jadi khairunas yang fa'ulinas, bagi manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kami masuk ke apotek ya, ternyata butuh plastik yang sebagian disablon, sebagian tidak. Dan mereka memperkenalkan ya obatnya dengan disablon itu, alhamdulillah mereka memperkenalkan. Dan dengan plastik itu juga kami juga memperkenalkan produk kami, dengan kami sebagai usaha plastik sablon juga. Kami siap melayani kemanapun, dan di rumah sakit kami juga melayani rumah sakit di Medan, di Pakom, di Stabet juga, di Stabet ada, di Binjai ada, sampai luar kota itu sampai ke Aceh, di Kisaran, Siantar. Akhir-akhir ini ada orderan dari Pekanbaru, jadi baru nego-nego. Jadi usaha ini tidak sekedar berada di lingkungan kota saja, Pak ya? Berarti sudah lintas kota. Iya, lintas kota. Sudah lintas kota. Provinsi, bahkan provinsi, Pak ya? Karena dengan tujuan ya bisa membantu orang lain, biar bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi berangkat dari motivasi agar bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, Pak ya? Iya. Nah, sekarang ini kan kita lihat usaha Bapak sudah sukses, sudah bisa barang-barang yang Bapak yang ada di toko ini sudah bisa keluar kota gitu ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi bagaimana tolak ukur sukses itu menurut Bapak sendiri?
Di tolak ukur secara agama, kami mengambil tolak ukur itu agama. Pertama, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anak bisa sekolah. Ya, alhamdulillah, kebetulan anak saya juga kuliah, alhamdulillah. Kebetulan di UIN juga ada UIN. Jadi kami bisa menyekolahkan anak, mendidik anak biar menjadi anak yang soleh, soleka, istri yang soleh. Kami didik anak-anak kami biar menjadi ya, pengusaha-pengusaha yang handal. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi itu, dalam mencari rezeki itu yang termudah itu dalam hadis itu 90% atau 9% itu dalam mencari rezeki itu lewat perdagangan. Nah, termasuk perdagangan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat itu bahkan bisa mendakwakan Islam ke penjuru dunia, termasuk di Indonesia itu lewat Aceh, Samudra Pasir, lewat Palembang, lewat Demak dan sebagainya, Jawa dan sebagainya. Dan dengan itu ternyata bisa mengemban dakwah juga, bisa memperkenalkan produk-produk yang kita miliki, kemudian bisa ya mendakwahkan agama. Jadi di samping untuk berusaha ya Pak, pengusaha itu untuk mendakwakan sekaligus agama ini Pak ya. Insya Allah. Nah, saya ingin bertanya lagi Pak, apa pesan Bapak untuk kami kaum muda agar mau menjadi pengusaha? Jadi pesannya pertama harus pemuda itu harus semangat, kemudian ingin selalu maju, ingin tahu apa yang ingin tahu, yang baik-baik yaitu dengan usaha. Mungkin sebagai mahasiswa UIN belum tentu nanti masuk pegawai negeri, maka mungkin sebelum masuk pegawai negeri jadilah pengusaha-pengusaha yang handal, menciptakan karya-karya yang hebat, yang baru, supaya negara Indonesia ini maju, agama terangkat menjadi tinggi. Kalau sungguh-sungguh, manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil loh dalam hadis Nabi itu. Maka raihlah dalam surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tangsa nasibaka minat dunia. Carilah kebahagiaan di akhirat, memang pertama akhirat. Maka dengan motivasi supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, biar bisa berdakwah dengan mengajak, menyeru, dengan perdagangan itu bisa menembus ke semua lini, semua suku, bahkan semua suku bangsa. Karena perdagang itu luas, masuk kemana-mana bisa. Maka carilah kebahagiaan di akhirat, jangan lupakan dari sini, jangan lupakan bagianmu yang di dunia. Nah, jadi bagian dunia itu termasuk ini. Tapi kalau pemuda itu kalau sudah semangat sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencapai sesuatu dengan mencari ridha Allah, nah Allah jahadu fila, dengan sungguh-sungguh dalam berjuang itu jahadu fina lana subulana, Allah akan menunjukkan jalannya. Itu tipsnya dari Bapak untuk kami kaum muda agar kita bersemangat Pak ya. Iya. Nah mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak setelah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, terima kasih. Nah demikian penonton sekalian, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi